Perkenalkan, nama saya Niyomana Yuge, kelas 9C, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan apa itu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dan harmoni dalam keberagaman ekonomi. Hai, perkenalkan, nama saya Niputu Ditalia Padmadewi, absen 34 dari kelas 9C. Saya akan membawakan materi yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya dan harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena ditakdirkan dan dianugerahkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini disertai dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang melimpah baik di daratan maupun lautan. Di samping itu, kondisi masyarakatnya yang mendiami wilayah Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, agama, ras, serta perbedaan golongan dalam masyarakat. Namun keragaman itu merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa. Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia, serta faktor penyebab dan akibat permasalahan. Selain itu, juga akan dikaji mengenai bagaimana upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Pernahkah kalian menonton konser musik? Ada berapa saja alat musik yang ditampilkan? Coba sebutkan satu persatu jenis alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya. Dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmonis, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan seperti halnya konser musik. Maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia beraneka ragam, diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat, terciptanya paduan keselarasan saling menghormati, menyayangi, serta menyinarikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang berbeda, suku budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya yang merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu mempererat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya berbagai sarana untuk saling memahami, deposeliro, dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia yang akan melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi kekayaan bangsa Indonesia. Juga tampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing yang berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival daerah. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan? Di sana tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau sudah berada di pasar, beraneka ragam barang-barang tersebut
bersatu padu dengan penataan yang rapi, sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf masyarakat pun berbeda-beda, ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupan yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan terciptanya pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Amati gambar pahlawan wanita berikut. Tahukah kalian siapa saja nama pahlawan wanita tersebut? Dari manakah asal daerah mereka? Apa yang mereka perjuangkan dan bagaimana perjuangannya? Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangat tinggi. Tradisi leluhur yang dianggap membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangan yang pula sedikit demi sedikit, sudah mulai ada kemajuan perempuan yang juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya kaum laki-laki tertentu saja. Jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang itu dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan satu sifat melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender merupakan pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencarian maupun kedudukan seorang dalam bermasyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan